Halo, perkenalkan, saya Natania Marsyada Cruz Klaber dengan NIM G00232222. Di sini saya akan melakukan video mengenai laporan praktikum anatomi 2.1. Langsung saja pada skenario yang pertama. Pada suatu hari, Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, kalau pertanyaan kedua, jelaskan kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsi kelenjarnya. Nah, apa itu mekanisme ereksi dan ejakulasi? Nah, mekanisme ereksi dan ejakulasi itu adalah proses yang terkait dengan fungsi seksual pada pria. Ereksi sendiri adalah kondisi di mana penis menjadi tegang dan membesar, sementara ejakulasi adalah pelepasan sperma dari penisnya sendiri. Nah, untuk mekanisme ereksi itu disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis yang menjalar dari bagian sakral medula spinalis melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Berlawanan dengan sebagian besar saraf parasimpatis lain, saraf parasimpatis ini diyakini melepaskan oksida nitrat uh, atau vasoaktif intestinal peptide selain asetikholin. Nah, nitrat itu akan mengaktifkan enzim guanilil siklase yang menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monosfosfat atau GMF siklik. Nah, GMF siklik ini terutama akan melebarkan arteri-arteri penis. Nah, dan jalinan trabekular serat-serat otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan corpus spongiosum dalam batang penis. Nah, dengan melemasnya otot-otot polos pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis akan bertambah, menyebabkan lepasnya oksida nitrat dan sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadinya vasodilatasi lebih lanjut. Nah, setelah itu jaring erektil penis ini akan terdiri atas sinusoid cavernosa yang lebar, yang normalnya tidak terisi penuh dengan darah, namun menjadi sangat berdilatasi saat darah arteri mengalir dengan cepat ke dalamnya sementara. Untuk mekanisme ejakulasi, nah, pertama akan ketika rangsangan seks menjadi amat kuat atau sangat kuat, nah pusat refleks medula spinalis akan mulai melepas impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen T12 sampai L12 dan berjalan ke organ genital melalui pleksus hipogastrik dan pleksus saraf simpatis pelvis untuk mengawali emisi awal dari ejakulasi. Nah, emisi itu akan dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampula yang menyebabkan keluarnya sperma ke dalam uretra interna. Nah, kemudian uh, kontraksi lapisan otot kelenjar prostat yang diikuti dengan kontraksi vesicula seminalis akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra juga. Nah, dia akan mendorong sperma lebih jauh. Nah, semua cairan ini akan bercampur di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulbu uretra untuk membentuk semen. Nah, proses yang berlangsung sampai saat ini disebut emisi. Nah, setelah itu akan ada pengisian uretra interna dengan semeng mengeluarkan sinyal sensoris yang dihantarkan melalui nervus pudendus ke regio sakral medula spinalis yang menimbulkan rasa penuh yang mendadak di organ genitalia interna. Nah, selain itu, sinyal sensoris ini akan makin merangsang akan makin merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna dan menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan pulpocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis. Nah, keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan yang ritmis dan bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang mengejakulasikan semen dan uretra keluar. Nah, proses ini disebut dengan ejakulasi.
Nah, kalau untuk kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi, dan ejakulasi itu pertama yaitu ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini dia itu berfungsi untuk menghasilkan sebagian besar dari cairan semen. Nah, cairan ini akan memberikan nutrisi dan perlindungan bagi sperma serta membantu dalam proses ejakulasi. Kalau kedua ada vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini juga berperan dalam produksi cairan semen. Nah, cairan dari vesikula seminalis ini dia akan mengandung fruktosa, prostaglandin, dan zat-zat lain yang fungsinya untuk memberikan energi bagi sperma dan membantu dalam pergerakan mereka. Yang ketiga ada kelenjar bulbouretral, yang mana kelenjar bulbouretral ini juga dikenal sebagai kelenjar Cooper. Nah, dia itu akan menghasilkan cairan praejakulasi yang berfungsi sebagai pelunas dan membersihkan uretra sebelum ejakulasi. Nah, cairan ini juga memberikan kondisi yang lebih baik bagi sperma agar dapat bertahan dan bergerak lebih bebas. Nah, ketiga kelenjar ini uh, mereka tuh bekerja bersama-sama untuk menghasilkan cairan semen dan memfasilitasi proses ereksi dan ejakulasi. Baiklah, lanjut ke skenario yang kedua. Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang mengusahakannya. Nah, pertanyaannya, jelaskan mekanisme fertilisasi hingga embrio pada pembuahan. Baiklah, fertilisasi sendiri, dia itu adalah proses gabungan antara sel telur atau ovum yang diproduksi oleh ovarim wanita dan sel sperma yang diproduksi oleh testis pria. Nah, untuk mekanisme fertilisasi, pertama akan ada transfer ovum ke ovidum. Nah, ovum akan dilepaskan ke rongga abdomen saat ovulasi. Namun dalam keadaan normal, ovum akan segera diambil oleh oviduk. Nah, ujung oviduk yang melebar, menjulur, membungkus ovarium dan mengandung fibria. Fibria itu merupakan tonjolan mirip jari yang berkontraksi dengan gerakan menyapu untuk menuntung ovum yang baru dibebaskan ke dalam oviduk. Nah, di dalam oviduk itu, ovum akan cepat didorong oleh kontraksi peristaltik dan efek silia menuju ampula. Nah, setelah itu akan ada transport sperma ke ovidum. Nah, setelah diletakkan di vagina saat ejakulasi, nah uh, sperma itu dia akan menembus korona radiata melalui enzim-enzim terikat membran yang terdapat dalam membran plasma kepala sperma dan berikatan dengan reseptor JP3 uh, di zona pellucida. Setelah itu, uh, peningkatan sperma dengan reseptor ini akan memicu reaksi akrosom, yaitu saat enzim-enzim hidrolitik pada akrosom dibebaskan ke zona pelosida. Nah, setelah itu enzim akrosomal dia itu akan mencerna zona pelosida yang akan membentuk jalur ke membran plasma ovum. Nah, ketika sperma mencapai ovum, nah membran plasma kedua sel ini akan berfusi. Nah, setelah itu kepala sperma dengan DNA-nya akan memasuki sitoplasma ovum. Nah, setelah itu sperma akan merangsang pelepasan enzim yang tersimpan di dalam granula kortikal di ovum, yang nantinya akan mengaktifkan reseptor JP3 dan mengeraskannya, mengeraskan zona pelosida sehingga menghambat terjadinya polispermia. Baiklah, sekian dari skenario 2. Lanjut ke skenario 3, yaitu SpongeBob berobat ke dokter
karena mengalami masalah saat buang air kecil. Dia mengeluh pipisnya yang keluar sangat sedikit sejak 5 hari yang lalu. Nah, jelaskan alur perjalanan urin pada traktus urinarium dan jelaskan mekanisme proses berkemih. Nah, alur perjalanan urin pada traktus urinarius itu pertama untuk traktus urinariusnya dia adalah sistem yang terlibat dalam pembentukan, penyimpanan dan pengeluaran urin dari tubuh. Nah, alur perjalanan urin itu dimulai dari produksi urin di ginjal dan berakhir dengan pengeluaran urin melalui uretra. Nah, pertama Pertama, ada ginjal. Nah, ginjal itu sendiri, dia itu berperan dalam menfilter darah dan menghasilkan urin. Nah, darah yang masuk ke ginjal melalui arteri renal akan melewati jaringan ginjal yang kompleks dan menghasilkan urin. Nah, urin yang dihasilkan itu mengandung sisa limpah, air, elektrolit, dan zat-zat lain yang perlu dikeluarkan dari tubuh. Setelah itu akan ada ureter, yang mana ureter itu adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Nah, urin yang dihasilkan oleh ginjal akan mengalir melalui um, ureter secara perlahan dengan bantuan gerakan otot polos di dinding ureter. Nah, gerakan peristaltik ini akan membantu urin bergerak dari ginjal menuju kandung kemih. Nah, kandung kemih sendiri adalah tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, ketika kandung kemih terisi, saraf-saraf di sekitarnya akan memberi sinyal ke otak bahwa ada keinginan untuk buang air kecil. Nah, pada saat yang tepat, otot-otot uh, dinding kandung kemih akan berkontraksi dan sfinkter uretranya itu uh, atau sfinkter uretra bagian bawah akan rileks, memungkinkan urin keluar melalui uretra. Nah, untuk uretranya sendiri, dia itu adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh. Nah, ketika sfinkter uretra bagian bawahnya rileks, jadi urin dapat mengalir melalui uretra dan dikeluarkan dari tubuh saat seseorang buang air kecil. Nah, kalau untuk pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan air mani selama ejakulasi. Nah, untuk mekanisme proses berkemihnya sendiri itu, mereka ada beberapa langkah yang terkoordinasi dengan baik. Yang pertama ada pengisian kandung kemih, yang mana urin yang dihasilkan oleh ginjal akan mengalir melalui ureter ke kandung kemih secara perlahan. Nah, ketika urin terus masuk ke kandung kemih, dinding kandung kemih akan meregang dan kandung kemih akan terisi. Nah, setelah itu akan ada sensasi ingin buang air kecil. Nah, ketika kandung kemih terisi, saraf-saraf di sekitarnya itu akan memberi sinyal ke otak bahwa ada keinginan untuk buang air kecil. Nah, ini menciptakan sensasi ingin buang air kecil. Setelah itu akan ada kontraksi kandung kemih, yang mana ketika individu atau seseorang memutuskan untuk buang air kecil, impuls saraf dari otak akan mengarah ke kandung kemih. Nah, ini menyebabkan otot-otot di dinding kandung kemih itu berkontraksi secara terkontrol. Nah, kontraksi ini mengingatkan tekanan dalam kandung kemih dan mendorong urin menuju uretra. Nah, setelah itu akan terjadi relaksasi sfinkter uretra bagian bawah. Yang mana pada saat yang tepat, sfinkter uretra bagian bawah itu akan merupakan otot cicing di sekitar uretra itu rileks. Nah, itu akan memungkinkan urin untuk mengalir melalui uretra dan dikeluarkan dari tubuh. Nah, setelah itu pengeluaran urin, yang mana saat sfinkter uretra bagian bawah sudah rileks, maka urin dapat mengalir keluar melalui uretra dan dikeluarkan dari tubuh. Nah, proses ini akan disebut uh, dengan uh, proses mixing. Nah, jadi apabila SpongeBob itu mengalami masalah saat buang air kecil, ada mengeluh bahwa pipisnya itu tidak keluar atau keluarnya sangat sedikit. Nah, jadi masalah ini itu mungkin terkait dengan salah satu tahap dengan alur perjalanan urin atau mekanisme proses berkemih yang telah dijelaskan.
Nah, sekian dari saya mengenai laporan praktikum anatomi 2.1. Terima kasih.